Kita agak lebih dekat ke pupuk katun tuh ada, apalagi yang penting berimbangnya aja dulu, jangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat upland, sahabat petani milenial, dan sahabat urban farming dimanapun anda berada pada siang hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semua telah hadir dan selalu setia di channel Nofrizal Official yang selalu membahas masalah pertanian organik, peternakan, dan perikanan. Nah, pada hari ini saya berencana ya untuk mereview ya oleh-oleh yang diberikan oleh sahabat kita petani di Minahasa Selatan ya. Nah, seperti teman-teman atau sahabat ketahui, minggu lalu saya berada di Minahasa Selatan untuk melakukan monitoring evaluasi tetap tentang terhadap pelaksanaan kegiatan UPO biogas kita, termasuk pada pembuatan pupuk organik yang dilakukan di lokasi upland ya. Nah, kebetulan saya kemarin minggu lalu mendapatkan tugas di Minahasa Selatan. Salah satunya saya berkunjung ke kelompok tani Tetap Jaya di Minahasa Selatan, Modo Inding, yaitu tepatnya di tempat Pak Boy. Nah, ketika pulang saya minta pada Pak Boy bisa enggak minta saya hasil pupuknya. Beliau mengatakan ini pupuk orti atau pupuk NPK berimbang ya. Jadi ini adalah pupuk pasca pertumbuhan ya. Nah, kemarin sengaja saya minta sampel ini. Kita ingin mentes semua apakah memang benar komposisi yang ada di pupuk yang Pak Boy buat ya. Nah, itu betul-betul merupakan pupuk berimbang ya. Nah, seperti yang pernah saya kontenkan kepada teman-teman bahwa logika pupuk itu ada beberapa fase ya. Pertama itu ada fase vegetatif, kemudian ada fase pertumbuhan, dan terakhir itu ada fase vegetatif ya. Jadi demikianlah fase-fase dari sebuah pertumbuhan apapun dia, yaitu baik orti maupun tanaman pangan maupun tanaman perkebunannya. Nah, terutama yang untuk tanaman-tanaman pangan dan perkebunan, maka komposisi dari pupuk vegetatif, pertumbuhan dan generatif itu sangat menentukan ya daripada keberhasilan kita dalam budidaya tanaman itu ya. Nah, kalau dulu saya katakan bahwa ketika masa vegetatif yang harus tinggi itu dalam pupuk kita ini adalah unsur nitrogennya ya. Makanya kita kenal di konsep kimia itu ada pupuk yang namanya urea. Nah, ketika masa pertumbuhan, tumbuhan itu membutuhkan pupuk berimbang, itu ada NPK ya. Nah, biasanya dalam dunia pertanian dalam pupuk kimia dikenal dengan MPK, yaitu 16-16-16 ya. Nah, kemudian ketika masa vegetatif kita kenal dengan pupuk generatif. Nah, dalam pupuk kimianya kita kenal dengan pupuk KCL. Nah, di mana pupuk KCL unsur P dan unsur K dan Ca-nya itu harus lebih tinggi daripada unsur N. Sementara pada pupuk pertumbuhan NPK-nya itu adalah berimbang. Itu ya bisa 16 atau bisa apapun lah, yang penting NP dan K-nya itu berimbang. Nah, kita akan coba tes ini apakah jenis pupuk yang telah dihasilkan oleh Pak Boy ya di kelompok tani Tetap Jaya di Modo Inding, Kabupaten Minahasa Selatan ya. Nanti kita akan coba tes ini dengan sensor soil kita ya. Kebetulan kita sudah punya alat sensor soil. Kita akan coba ya warnanya sudah mulai menunjukkan ya bahwa ini memang dia sepertinya ya mungkin agak lebih dekat ke pupuk KCL kayaknya seperti ini ya. Tapi kita akan tes saja. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat saya jelaskan dulu kepada sahabat semua metode kerja dari sensor soil ini ya. Nah, jadi sensor soil ini adalah alat yang bisa mendeteksi berapa unsur N, P, dan K di suatu larutannya.
Jadi terutama di apa, termasuk juga di tanah ya, termasuk juga atau apa, apalagi dia bisa digunakan akan lebih praktis di lautan ya. Nah, sebenarnya logika berpikir dari sensor soil ini setelah saya coba beberapa kali praktekkan ya, itu logika berpikirnya sama dengan logika berpikir ketika kita mengaplikasikan pupuk abemik ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang yang terjun di dunia pertanian hidroponik, biasanya akan mengenal abemik. Abemik itu adalah nutrisi yang telah disiapkan untuk memberikan nutrisi kepada tanaman hidroponiknya ya. Nah, kita mengenal untuk kita bisa mengaplikasikan nutrisi itu dalam hidroponik itu kita mengenal kekentalan nutrisi ya. Biasanya diukur dengan ppm, alatnya bernama adalah TDS. Nah, biasanya teman-teman yang hidroponik sudah mengenal itu. Nah, tapi sebenarnya logika berpikirnya juga seperti ini. Logika berpikirnya. Nah, cuma ini akan lebih lebih spesifik ya. Alat ini sudah bisa membagi berapa unsur N, P, dan K-nya yang ada di nutrisi yang akan kita aplikasikan tadi itu. Nah, sekarang tinggal kita akan mengkondisikan ya, pupuk cair kita ini atau pupuk yang kita buat organik ini, apakah dia nanti akan merupakan unsur yang untuk fase vegetatif dengan nitrogen tinggi, artinya nitrogen tinggi tentunya unsur fosfor dan kaliumnya agak rendah. Untuk berimbang tentunya N, P, dan K-nya itu berimbang. Kemudian ketika fase vegetatif tentunya adalah unsur P dan K dan Ca-nya yang tinggi. Nah, makanya kita bisa mengukurnya dengan alat ini ya. Nah, jadi kita bisa mengklaim bahwa pupuk saya ini adalah pupuk vegetatif atau pupuk urea. Dengan apa? Dengan caranya dengan alat ini. Jadi kalau seandainya kita hanya mengandalkan asumsi bahannya kita masukkan adalah daun ini, lalu kita mengklaim dengan urea, ya tentunya tidak mungkin. Kenapa? Karena dalam unsur dari tanaman itu sendiri pun juga mempunyai unsur yang berbeda. Walaupun unsur tanaman itu mempunyai unsur nitrogen yang tinggi di dalam asumsi kita. Tapi dalam faktanya belum tentu juga seperti itu. Nah, salah satu alatnya adalah bagi kita untuk bisa mendapatkan unsur itu, apakah nitrogen atau fosfor atau kaliumnya yang tinggi, itu adalah memang kita tetap menggunakan alat. Minimal alat sederhana ini. Walaupun alat sederhana ini tidak sevaliditas lab, tapi tidak persoalan. Bagi kita bukan validitas yang penting, tapi adalah bagaimana kecenderungan dari pupuk yang kita buat itu. Alat ini sudah cukup mengindikasikan pupuk yang kita buat dengan bahan-bahan yang kita klaim vegetatifkah, generatifkah, atau pupuk berimbangkah. Nah, kita akan coba tes saja apakah hasil dari produk pupuk cair yang dibuat oleh Pak Boy ini itu termasuk jenis pupuk apa. Walaupun kemarin beliau mengatakan ini bahan-bahan yang akan saya buat untuk pupuk NPK Pak Nob, karena berimbang ya. Kita buktikan ya, apakah memang betul-betul N dan P-nya berimbang ya. Jadi sebenarnya ini kan bahannya yang seperti, tapi ini tanpa katalis ya kemarin itu ya dibuatnya. Itu sesuai dengan apa yang diajarkan kita di Ponorogo ya. Itu sudah benar apa yang disampaikan oleh Pak Boy itu. Beliau gunakan bioseluri, kemudian ditambahkannya dengan kohe sapi ya, kemudian ditambahkannya kohe ayam petelur dan kohe ayam pedaging ya. Nah, kemudian beberapa beberapa daun, kemudian ada beberapa umbi-umbian ya, termasuk kemarin itu saya lihat zat ZPT ya, seperti lengkuas, kemudian tempuyang ya, kayak gituan ya. Itu juga ditambahkan beliau itu. Kata beliau itu adalah untuk pengganti katalis. Nanti itu tidak masalah. Apapun yang beliau masukkan tidak persoalan. Yang penting kita lihat hasilnya saja ya. Apa saja, bagaimana laporan dari sensor soil ini terhadap pupuk yang dibuat oleh Pak Boy. Kita lihat itu. Oh, maaf, kita balik ya. Nah, kita lihat ini.
Coba lihat perimbangannya berapa itu. Betul, pupuk itu udah apa berimbang. Yang penting berimbangnya aja dulu. Jangan lihat berapa ukuran gramnya. Sudah berimbang? Memang ini alat ini agak apa ya? Dia membaca dulu ya beberapa detik ya. Karena memang tidak bisa spontan dia. Karena di dalam itu ada sensor ya, sensor komputer yang dia juga harus analisa dulu ya. Bisa disebutkan berapa unsur N, P dan K-nya, Pak Zafran? Saya tidak baca Pak kacamata nampaknya. Kita lagi baca ya. Lagi baca ya. Ya, kita tunggu ya, sabar ya. Karena memang alat ini tidak otomatis ya. Jadi memang dia harus baca dulu ya. Dia masukkan data itu dari answer sensor di sini. Dia memasukkan ke dalam komputernya, kemudian di dalam itu nanti dia akan baca, akan menganalisa ya. Berapa unsur-unsur hara yang ada di cairan ini. Ini kalau dibandingin N, P, dan K, nilai nitrogennya cukup rendah. Nitrogen rendah ya. Ini sekitar 500 mg per kilogram. Oke. Kemudian fosfornya itu dia di angka 1300-1200. Oke, tinggi, masuk tinggi ya. Kemudian kaliumnya hampir setara dengan fosfornya. Oh, berarti Nitrogennya kurang berimbang dibandingkan P. Oke. Jadi artinya bahwa kecenderungan ini adalah justru ke pupuk KCl ya sebenarnya. Nah, jadi logikanya seperti itu. Jadi udah ketahuan ya. Udah ketahuan kita berapa unsur N, P, dan K-nya. Ternyata unsur N-nya rendah, unsur P dan unsur K-nya yang malah tinggi ya. Nah, jadi sebenarnya ini lebih cocok kita akan sebutnya adalah kepada pupuk KCl ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti ditambah dengan kalium dan kalsium lagi ini akan bertambah kencang ini. Itu tinggal tambah cangkang telur yang kita aplikasikan yang seperti kita buatkan itu akan makin mantap ini menjadi pupuk KCl benaran ini. Nah, tapi ini artinya ini dalam kondisi yang seperti ini ya pupuk ini ya kita tidak bisa klaim NPK ya karena tidak berimbang. Tapi bisa akan menjadi pupuk KCl. Nah, kemudian bagaimana mengaplikasikannya pupuk yang seperti ini kepada tanaman ya sesuai dengan logika berpikir kawan-kawan di hidroponik itu. Kalau contohnya ke tanaman kentang ya seperti itu. Kalau misalnya tanaman kentang itu ketika fase generatif dia membutuhkan sekitar 2000 atau 1500 sampai 3000 ppm kekentalannya. Ya tinggal kita sesuaikan saja. Jadi artinya ada sekitar lebih kurang 2000 ppm untuk P dan KCl-nya. Yang kurang kita tambahkan saja di sini. Tinggal kita hitung berapa banyak jumlah untuk bisa mencapai angka ke 2000 sampai 3000 ppm itu. Itu saya sebenarnya logika berpikirnya. Jadi alat ini juga sudah cukup sangat membantu kita sekali ya dalam dunia pertanian. Nah, kalau ketika masa pertumbuhan atau masa vegetatif contohnya ya, nah tinggal kita lihat saja. Kalau unsur N-nya yang tinggi, nitrogennya tinggi, maka itu yang kita aplikasikan. Nah, ketika nanti dia berimbang, makanya kita juga akan. Nah, demikian juga alat ini pun juga akan membantu kita ya dalam menganalisa pupuk ya. Ketika kita campurkan alat-alat bahan-bahan yang kita katakan merupakan pupuk berimbang, artinya NPK-nya itu adalah berimbang dengan alat-alat yang bahan-bahan tertentu. Ya, ketika nanti proses fermentasi setelah minggu kita akan tes apakah betul N dan P-nya itu adalah berimbang. Nah, kalau seandainya nanti dalam tes kita itu ternyata P dan K-nya tinggi, sementara N-nya rendah, maka kita tinggal nambahkan saja unsur N. Artinya kita cari bahan-bahan organik yang memiliki unsur N. Kemudian kita masukkan ke dalam itu lagi untuk meneruskan kita melakukan fermentasinya sampai unsurnya N, P, dan K-nya itu adalah berimbang. Jadi sebenarnya seperti itu secara logikanya. Jadi sehingganya kita betul-betul akan membantu ya bagi kita ya dalam bukan saja mengaplikasikannya itu kepada tanaman kita, tapi kita juga bisa memonitor kadar pupuk yang sedang kita buat. Apakah unsurnya itu adalah untuk yang vegetatif, urea, NPK, atau
atau pupuk generatif, yaitu adalah pupuk hasil. Mungkin demikian saja selintas ya, nanti kita akan gunakan alat ini lagi, banyak hal yang bisa kita manfaatkan untuk alat ini. Berarti kesimpulannya ini pupuk yang dibikin sama Pak Boy ini, walaupun tujuannya NPK, dia udah masukkan bahan-bahan NPK, karena nilai nitrogennya kurang, berarti perlu ditambah kencing berarti ya? Iya, berarti tambah lagi ini kencing sapi atau kencing jadi kambing. Mungkin tinggal tambahkan itu. Yang paling kencing itu adalah apa? Yang paling tinggi N itu adalah kencing kelinci malah, untuk meningkatkan ini. Atau mungkin itu kue ayam. Kue ayam sama itu, sama ya kotoran kelelawar yang paling tinggi N-nya. Jadi itu. Jadi seperti itulah logikanya ya. Jadi dengan alat ini sangat membantu kita untuk memutuskan apakah pupuk yang kita buat itu termasuk vegetatif, NPK berimbang atau generatif. Jadi demikian ya mungkin. Nah, saya akan kita review lagi setelah itu. Nah, kemudian saya juga mereview kemarin kita telah membuat namanya enzim tomat ya. Karena kan saya juga kemarin sudah memvideokan ya, membuat konten ini. Ini kita gunakan dengan dengan mengekstraknya menggunakan metanol. Nah, lalu beberapa teman-teman bertanya bagaimana aplikasinya. Memang ini belum bisa sempat saya aplikasikan ke tanaman. Kalau kita aplikasikan ke tanaman pun efeknya itu juga tidak spontan ya, karena dia berproses sudah lama, bisa 1 bulan atau 2 bulan. Nah, kemarin saya terinspirasi ya, kenapa saya tidak coba teskan saja ke pembuatan jakaba. Jakaba lebih instan dan lebih cepat ya untuk kita. Nah, makanya kemarin ketika saya kehabisan jakaba, saya membuat jakaba ini dengan mengaplikasikan hormon tomat ini ya. Jadi hormon tomat ini ke dalam itu. Nah, jadi bisa gunakan hormon tomat ini seperti ini ya. Ini saya masukkan ke dalam ini sebelum prosesnya. Jadi model seperti ini. Jadi ini ada air leri. Kemudian saya tambahkan kemarin juga sedikit dengan bekatul ya. Tapi biasanya saya lebih suka karena saya mempunyai limbah tepung ini banyak ya, karena saya punya outlet ayam goreng yang banyak punya limbah tepung ya. Daripada terbuang, saya gunakan biasanya untuk jakaba seperti ini, saya gunakan tepung ini saja ya. Nah, biasanya saya masukkan ini. Nah, kemudian jadi ini ya. Nah, setelah itu ya memang saya tambahkan ini yang hormon ini. Jadi yang enzim atau hormon yang kita buat dari tomat ini ya. Agak 100 mili ya. Itu saja ya. Nah, kemarin seperti itu yang saya lakukan. Nah, kemudian saya kasih isolatnya ya. Isolatnya itu ya memang harusnya jakaba juga ya. Jadi cara memancing jakaba ini ya memang harus dengan isolatnya paling cepat ya. Kalau kita gunakan konsep jakaba yang kata Kak Abah Junaidi itu adalah jamur keberuntungan abadi, itu ya rumit kita untuk beruntung ya. Sampai berbulan-bulan pun belum tentu kita beruntung untuk mendapatkan jamurnya ya. Yang penting adalah ya udah kita beli saja jamur ini, isolatnya, kemudian kita bisa gunakan seumur hidup. Nah, biasanya kemarin saya gunakan seperti ini saja, kemudian saya tutup ya. Nah, ini saya buat lebih kurang seminggu yang lalu ya. Jadi ini hasilnya. Jadi hasil dari saya kasihkan hormon ini memang luar biasa ya. Karena hormon kita ini kemarin itu kan menggunakan hormon yang lengkap ya. Itu ada hormon auksin, kemudian sitokinin, kemudian giberalin. Lengkap ini. Nah, saya coba aplikasikan ke sini, ternyata ini hasilnya. Ini termasuk juga hasil yang kemarin itu ya. Nah, ini termasuk juga ini ya. Jadi pertumbuhannya itu memang luar biasa hebatnya ya. Seperti ini nih. Kemudian dia itu adalah mengikat satu sama lainnya. Ini juga mengikat. Tidak terlepas satu ini. Nah, yang hebatnya saya coba uji cobakan, saya masukkan ke dalam botol. Biasanya saya jarang sekali berhasil ya mengembangbiakkan jakaba itu dalam botol-botol kecil seperti ini ya. Karena dalam beberapa kali saya mempelajarinya, ternyata jakaba itu akan lebih berkembang biak dalam wadah yang dalam wadah yang agak luas ya. Makin luas wadahnya itu makin cepat dia akan melakukan perkembangan. Semakin kecil wadahnya makin susah dia akan berkembang. Nah,
Bisa saya jangan berhasil. Nah, kemarin saya masukkan hormon ke dalam ini. Nah, ternyata berhasil kan? Ternyata ini walaupun dalam botol hidup Jakabaanya. Termasuk juga ini juga hidup. Ini ada 2 ini yang saya publikasikan ya. Ini lebih kurang 1 minggu ya. Cepat sekali ya dengan kita mengaplikasikan hormon yang kita buat dari tomat ini ya. Nah, termasuk ini semua, ini kayak warnanya pun juga beda ya. Pertumbuhannya beda, sehatnya juga nampaknya beda. Nah, termasuk ini terakhir saya lihat juga, ini juga tumbuhnya juga beda ya. Jadi luar biasa memang. Jadi memang salah satu bagi cara kita membuktikannya bahwa ini ada hormon di dalamnya itu adalah salah satunya dengan cara ini ya. Karena memang kita tidak mungkin bisa menguji lab ya. Uji lab terlalu mahal. Kemudian kita juga belum punya alat untuk menentukan sebuah zat itu mempunyai hormon auksin, sitokinin sama gibberellin itu belum ada ya. Atau mungkin setidaknya saya belum punya untuk alat itu ya. Nah, salah satu cara kita adalah mengaplikasikannya dan membuktikannya sendiri ya. Nah, salah satunya adalah saya mengembangkan adalah dengan modelnya seperti ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang mempunyai tomat, yang tomatnya itu tidak terpakai atau terbuang, jangan dibuang ya. Kita bisa membuatnya hormon ya. Hormon, auksin, sitokinin, dan gibberellin lengkap ya. Dari buah bawang ini, dari buah tomat ini ya. Nah, caranya tadi itu dalam ekstraknya itu dengan metanol memang. Nah, dengan menggunakan etanol ya, kita kemarin etanol ya. Nah, jadi sebenarnya tidak harus dengan metanol juga ya, tapi metanol itu lebih bagus ya hasilnya ya. Tapi sebenarnya untuk mengekstrak ini kita juga bisa menggunakan asam asetat ya. Jadi kemarin kita telah membuat beberapa asam cuka ya, cuka dari asam lemon. Jadi sebenarnya dari asam lemon itu, dari hasil dari asam lemon itu kita juga bisa mengekstrak ini, mengekstrak dari tomat ini ya. Jadi nanti kapan-kapan kita akan membuatkan video khusus ya, bagaimana kita bisa mengekstrak hormon auksin, sitokinin, dan gibberellin itu dengan menggunakan asam asetat atau dengan menggunakan cuka lemonnya. Nanti kita akan nambah. Nah, jadi beberapa sudah kita review ya, termasuk juga ini. Nah, ini juga pupuk kemarin itu pupuk PSB ya, pupuk fotosintesis. Itu udah hampir 1 bulan ya. Ternyata sangat luar biasa sekali merahnya ya. Itu memang kita gunakan isolat nanti ya. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan biangnya ini nanti ya silakan nanti bisa kontak admin kami ya. Karena pupuk PSB ini memang tanpa biang bisa kita dapatkan. Nah, tapi nasibnya seperti Jakaba ini ya. Kalau kita beruntung dapat, kalau tidak beruntung ya tidak bisa dapat ya. Tapi kalau seandainya kita sudah punya isolatnya atau bibitnya, biangnya, akan mudah kita mendapatkannya. Jadi lebih kurang sekitar 14 hari kita sudah bisa mendapatkan yang model seperti ini. Nah, mungkin pada hari ini demikian saja teman-teman semua dari hasil review kita ya. Sudah lengkap kita semua, terutama bagi Pak Boy. Ini sudah saya janji saya kepada Pak Boy sudah saya lakukan pada hari ini ya. Mudah-mudahan menonton video kita hari ini. Nah, tinggal kalau seandainya Pak Boy ingin menjadikan ini pupuknya menjadi pupuk berimbang NPK, maka tinggal unsur N-nya saja yang dipertinggi ya. Jadi mungkin demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi inspirasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian kita masukkan gula ya. Gulanya ya sekedar 1 atau 2 sendok saja ya. Jadi tidak perlu gula kita banyak-banyak untuk membuat buat buka ini ya.